الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوث الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خليدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة شيخ محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة Kanjeng Sultan Agung وإلى حضرة Kanjeng Pangeran Diponegoro وإلى حضرة Amangkurat Tegal Arum وإلى حضرة Yang Ki Ageng Joko Tarub Yang Ki Ageng Selo Yang Ki Ageng Sopo Yang Ki Ageng Pemanahan Yang Ki Ageng Islawian Yang Panembahan Salapati Yang Ki Ageng Sidang Rabiak وإلى حضرة Masyaikh Lirboyo Kediri Masyaikh Kewagian Masyaikh Al-Mu'ayyad Mangguyudan Masyaikh Al-Faqih Komersila Masyaikh Al-Munawir Rabiak ومندوب نبي الزنبال والفرائد والأقدار والكلمريد والتباس ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا Kiai Haji Muhammad Aminuddin wa ila hadrati Bapak Joko Slameto wa usulihi wa furuihi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita telah sampai pada halaman 53 dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada orang yang bertanya daripada orang-orang di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kok Ihya Ulumuddin ini menjadi kitab yang dicintai oleh Rasulullah? Karena pengarangnya yaitu Imam Ghazali merupakan orang yang sangat alim dan memiliki keluasan ilmu yang sangat luar biasa. Dikisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menisbatkan dirinya di dalam thariqah itu mengikuti thariqah dan cara berfikir daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Kemudian pada suatu ketika Imam Ghazali mau meninggal dunia di bulan-bulan ini, orang-orang alim itu bermimpi melihat Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Ketika orang-orang alim itu bermimpi melihat Rasulullah meninggal dunia, maka para ulama ahli takwil mereka tidak perlu mentakwili sama sekali. Berarti ketika orang bermimpi melihat Rasulullah meninggal, itu tanda bahwa sebentar lagi Imam Ghazali akan meninggal dunia. Dan benar, tidak lama setelah itu Imam Al-Ghazali meninggal dunia. Kemudian Imam Ghazali ini umurnya memang tidak panjang, tidak seperti ulama-ulama yang lain. Memang ulama itu rata-rata umurnya tidak panjang. Jarang sekali orang yang alim banget kok umurnya panjang, itu jarang. Ya paling-paling 70 tahun sudah meninggal dunia. Ada ulama yang umurnya sampai ratusan tahun. Ada, misalnya Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori itu ulama pengarang kitab Fathul Wahhab yang umurnya mencapai 140 tahun. Ini adalah Imam Zakaria Al-Ansori yang terkenal sangat alim dan guru daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Daripada kitab yang kita kaji setiap Jumat pagi itu adalah kitab tersebut. Apa yang kemudian menjadikan Imam Ghazali itu menjadi orang yang alim, menjadi orang yang hebat? Sebagaimana dikisahkan di dalam kisah-kisah yang masyhur, Imam Ghazali ini tidak pernah
puas dengan ilmu yang pernah dia dapatkan. Imam Ghazali itu setiap hari pengen mencari ilmu dan pengen mencari ilmu terus. Maka dikisahkan pada suatu ketika Imam Ghazali itu melakukan taftis, melakukan penelitian. Aku telah belajar ke setiap ulama. Bahkan yang tidak ulama pun aku belajar mengambil hikmah kepada dirinya. Dia berpikir, kepada siapa lagi ya saya belum belajar ilmu daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali kemudian melihat, di sana ada tukang tambal ban. Lah ternyata tukang tambal ban ini dia belum pernah mengambil satu ilmu daripada tukang tambal ban tersebut. Kemudian dia mendatangi tukang tambal ban dan minta dijadikan muridnya. Ketika minta dijadikan muridnya, tukang tambal ban ini kemudian menyuruh daripada Imam Al-Ghazali yang saat itu punya ribuan santri, puluhan ribu santri, untuk membersihkan kamar mandi dan menguras daripada sapi tengnya. Ya, kalau kita gengsi mungkin kan begitu. Tapi inilah adab. Kita berbicara ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tanpa mikir, beliau langsung menuju ke sapi tengnya, tempat kotorannya si tukang tambal ban itu, dan menguras daripada sapi teng tersebut. Mau menggunakan alat, biadik dengan tanganmu saja, katanya tukang tambal ban. Jangan pakai cetok, jangan pakai timba, tapi langsung pakai tangan. Imam Ghazali nggak mikir, lepaskan itu sekopnya, langsung menggunakan tangan. Ketulusan dan keikhlasan serta semangat Imam Al-Ghazali di dalam mengkaji ilmu dan semangat beliau di dalam khidmah kepada gurunya itu menjadikan sebab saat itu Imam Ghazali difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ulama yang alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak pernah lepas daripada peran kedua orang tuanya. Misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, bapaknya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau setiap datang di majelis ilmu, beliau berdoa, ya Allah, jadikan anak turun saya menjadi anak turun yang berkah hidupnya. Maka karena doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tuanya setiap hadir di majelis ilmu, dan orang tuanya yang selalu hadir di majelis ilmu dan memperhatikan daripada keterangan para ulama, akhirnya Imam Ghazali anak turunnya dijadikan ulama-ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria di dalam kitab Jami'ul Bayan min Khulasati Suwaril Quran, bahwa kunci utama agar kita menjadi orang yang sukses di dalam mencari ilmu adalah adanya akhlak. Kenapa harus akhlak? Kenapa tidak menggunakan kata lain selain akhlak? Iya, akhlak ini dari kata kholaqa yang memiliki makna sesuatu yang sifatnya inkrah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngeten, anak itu soleh atau tidak itu sangat tergantung kepada bagaimana keadaan orang tuanya di zaman sekarang. Jenengan pengen punya anak yang soleh seperti Imam Ghazali, jenengan pengen punya anak sebagai seorang muhandis, seorang insinyur, tapi jenengan sekarang tidak mau riyadhah, maka itu tidak akan terjadi sebagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa itu sekarang, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak turunku yang mana tinggal di tempat yang sangat tandus ini, tidak ada buah-buahan, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada pendapatan, sangat tandus sekali. Liuqimus shalah, agar aku dan anak turunku mudah melakukan ibadah, maka jadikanlah tanah ini menjadi tanah yang subur, minas samaroti, banyak buah-buahannya, warzuqhum, banyak rezekinya, di sana orangnya kaya-kaya. Gara-gara doanya daripada Nabi Ibrahim, akhirnya anak turun Nabi Ibrahim yang tinggal di Timur Tengah sekarang menjadi orang yang mulia-mulia, menjadi orang yang kaya-kaya di seluruh dunia. Sama, kalau kita ingin punya anak yang soleh, pengen punya anak jadi ulama, maka sekarang kita berdoa. Bukan kok kemudian setelah lahir kita baru berdoa. Itu agak sedikit terlambat. Tapi kalau mau berdoa ya sekarang. Kalau perlu sebelum menikah. Kalau perlu ketika sudah menikah dan anaknya belum lahir atau belum melakukan senggama dengan istri. Itu adalah kunci daripada itu semuanya. Maka
kalau Indonesia pengen menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mulai dari pendirinya itu harus memiliki sifat khuluq dan akhlak yang bagus. Kalau dari pendirinya sudah ikhlas, saya ingin memerdekakan bangsa Indonesia karena Allah, saya ingin memerdekakan bangsa Indonesia karena mencari ridha Allah, maka ketika Indonesia merdeka, Indonesia akan diberi kemuliaan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari pendirinya saja, misalnya saya mendirikan Indonesia biar saya nanti dikenang, biar nanti saya dikenang, dimuliakan oleh anak cucu kita dihargai dan kita itu di anak cucu kita, maka akhirnya negara tersebut tidak akan menjadi negara yang barokah karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Dikisahkan di Surabaya lahir seorang ulama bernama Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ulama ini merupakan ulama yang mutabahir fil ulum, ulama yang sangat alim, apalagi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Habib Salim bin Jindan, panggilan akrabnya, beliau ulama yang mana semenjak kecil selalu bersama dengan ilmu. Dikisahkan di dalam kitab bahwa tidak kurang dari 400 ulama dunia itu beliau ambil sanad dan beliau ambil ilmunya, dan tidak kurang dari 200 ulama Indonesia itu diambil sanad dan diambil ilmunya. Bahkan beliau pernah belajar kepada Habib Idrus, itu ketika beliau belajar kepada satu guru itu beliau membaca minimal 200 kitab satu guru. Maka beliau memiliki perpustakaan di zaman itu sekitar tahun 1930-40-an, memiliki perpustakaan pribadi yang berjumlah kitabnya 15.000 kitab, baik kitab yang muktabarah maupun kitab yang langka. Ini hampir tidak pernah ada di seluruh dunia kecuali Habib Salim bin Jindan yang bisa mengumpulkan kitab sebanyak itu. Kealiman beliau tidak usah ditanya. Banyak ulama-ulama yang belajar kepada beliau dan banyak ulama-ulama yang menjadi murid-murid daripada beliau. Beliau ulama yang luar biasa. Tapi ulama yang satu ini punya satu sifat yang luar biasa, yaitu apa? Kesibukan dakwah beliau, kesibukan ceramah beliau, kesibukan menyebarkan dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak melupakan dirinya untuk yaitu cinta kepada tanah air. Maka beliau punya satu prinsip bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini kunci dan prinsip yang selalu beliau pegang. Maka ketika tahun 1940 Habib Salim bin Jindan pergi ke kota Jakarta, kemudian di sana mendirikan beberapa majelis ta'lim di beberapa daerah dan kabupaten. Ketika berdakwah, beliau tidak pernah lupa untuk menceritakan yaitu cinta tanah air, yaitu sifat nasionalisme. Dan beliau mencontohkan ketika Jepang kabur dari Indonesia, kemudian Belanda datang, maka beliau berjuang paling depan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ulama yang punya 15.000 kitab dan punya karya kurang lebih 200 kitab. Satu kitabnya kitab Al-Mu'jam itu Pak. Satu kitabnya, satu judul itu ada 16 jilid. Satu jilidnya 1.200 halaman. Bayangkan kalau kitabnya 100 judul, satu judulnya itu 16 jilid misalnya, maka kita bisa bayangkan berapa itu 16.000 jilid, satu jilidnya 1.200 halaman. Bayangkan berapa halaman karya beliau. Nah, ini adalah ulama yang sangat produktif sekali, tapi keproduktifan beliau itu tidak lepas daripada cinta tanah air. Maka ulama dan umarok itu itu harus bersama-sama. Ulama tidak boleh benci kepada pemerintah, pemerintah tidak boleh benci kepada ulama. Kalau mereka tidak mau berjalan bersama, maka tunggulah kehancuran suatu bangsa. Ini yang kemudian menjadi nasihat daripada Imam Al-Ghazali, daripada penjelasan-penjelasan yang lain. Maka di sini dikatakan, jenengan yang ahli fikih tidak boleh merendahkan orang yang ahli teknologi dan ahli tip. Apa jenengnya itu? Ahli pembuat tempat makan unta, tidak boleh. Anda yang ahli insinyur, Anda yang seorang dokter tidak boleh merendahkan seorang santri atau seorang ahli fikih. Keduanya harus bersama-sama.
ahli politik dan pemerintahan dan ahli agama harus bersama-sama kalau pengen, yaitu as-sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, kalau pengen bahagia dunia dan akhirat. Itulah nasihat inti daripada Imam Ghazali di dalam yaitu al-wadhifatu tasi'ah wal wadhifatul 'ashirah. Tidak bisa kita hidup sendiri, wah ulama pengen pokoknya saya, tidak bisa. Ulama harus bersama dengan umarok, katanya Imam Al-Ghazali. Umarok harus bersama dengan ulama, tidak bisa. Makanya Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi datang ke Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih ataulallahu umruhu fi sihatin wa afiyah. Beliau datang kepada Habib Lutfi untuk menjadi penasihatnya pemerintah. Beliau Bapak Presiden Joko Widodo juga datang kepada Maulana Habib Lutfi untuk menjadi penasihat pemerintah. Dan ulama jangan hanya diem, tapi ulama juga bergerak, berpikir, beristikharah, karena ulama ini kan orang yang hatinya selalu berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama istikharah, apakah obat yang paling mujarab untuk corona misalnya. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qulyubi, di dalam kitabnya Hasyiah Qulyubi dikatakan, kalau ente pengen sehat dari penyakit, maka setiap sholat subuh, sebelum sholat subuh, qobliyah subuh atau sholat fajar, maka sholatlah 2 rakaat. Rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua bacalah alam tarom. Barang siapa orang yang mengamalkan itu, maka orang tersebut akan terbebas dari berbagai penyakit. Ini istikharahnya para ulama untuk mengatasi wabah dan penyakit. Jadi ulama tidak boleh kemudian hanya memikirkan fikih saja. Ulama juga mikir apa yang menjadi kepentingan umat, apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Sebagaimana Syekh Umar bin Abdul Aziz, beliau ulama tapi juga menjadi umarok. Sebagaimana nggak usah jauh-jauh, beliau Maulana rahimahullah ta'ala Sultan Agung, beliau ulama besar, ahli Fathul Mu'in, ahli Fathul Wahab, ahli Tuhfah, yang di zaman sekarang mungkin di Indonesia ada atau tidak saya nggak tahu. Orang yang menguasai 3 kitab itu se-Indonesia itu mungkin bisa dihitung. Lah kita pernah punya ulama itu dan beliau menjadi Raja Mataram, Sultan Agung, makanya punya gelar yang luar biasa yaitu Sultan. Jangan nggak sembarangan. Jadi orang punya gelar Sultan itu tidak sembarangan. Maka jangan dipakai mainan. Apa namanya? Kalimat Sultan itu gelar seorang raja yang alim, allamah, seperti itu. Maka mari kita bersama-sama cintai keduanya. Tidak boleh kita mencintai hanya ulama saja atau habaib saja, tidak boleh. Tapi kita juga harus mencintai pemimpin, presiden, dan pemerintah kita. Kita tidak bisa hanya mencintai pemerintah, tapi kita juga harus mencintai para ulama dan para habaib itu sendiri. Itulah kemudian ajaran yang diajarkan oleh Maulana Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Badi'uzzaman An-Nursi di dalam kitabnya Al-Lama'at, bahwa tidak ada permusuhan di dalam hidup kita. Musuh itu tidak ada di dalam hidup kita. Tapi beliau mengatakan ada satu musuh yang paling beliau musuhi. Siapa? Musuh saya adalah permusuhan itu sendiri. Aku tidak punya musuh di dunia ini kecuali permusuhan itu sendiri. Diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Syekh Badi'uzzaman An-Nursi itu sebagai ulama, beliau senantiasa mendoakan negara, mendoakan pemerintahan. Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, beliau ketika di penjara tidak pernah berhenti untuk berpikir tentang bagaimana kemaslahatan umat dan negara. Maka dikisahkan, ngapunten, beliau punya kitab tebalnya kurang lebih 13 jilid, ya kira-kira setengah meter atau 1 meter lah. Kami punya insya Allah PDF-nya, atau mungkin di pondok kami di Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman ada itu di perpustakaannya. Loh, dalam posisi di penjara kok bisa mengarang kitab setebal itu bagaimana, Pak? Seorang doktor di Indonesia, disertasi itu paling-paling ya 500 halaman, seginilah kira-kira. Itu pun dikerjakan, dia harus pergi ke sana, kemudian memeras otak dan lain sebagainya. Syekh Badi'uzzaman An-Nursi dalam keadaan di penjara, nggak ada referensi, nggak ada marroji, nggak ada masodir yang bisa dia ambil sebagai rujukan. Tapi kecerdasan beliau itu menjadikan beliau bisa mengarang kitab setebal itu, dan banyak sekali disertasi S3 yang membahas masalah, yaitu kitab karya Syekh Badi'uzzaman An-Nursi. Bagaimana cara mengarangnya?
Sipir, pirsa sipir mboten. Sipir itu penjaga penjara. Itu kan ngapunten nggih, rokok. Kalau rokok kan ada apa? Rokok itu kan ada kayak kuning-kuningnya itu, kertas kuningnya. Nah, itu karena dilempar. Ketika dilempar sama Syekh Badi'u Zaman Anusi yang saat itu dipersekusi oleh pemerintah, itu kemudian diambil, beliau menulis satu kalam di sana, satu kalam menggunakan tadi apa namanya itu korek kan jelas ireng-irengnya masih itu ya, pentolnya masih, nah itu dipakai untuk nulis. Kemudian dapat satu baris, dilempar di bolongan di penjaranya, dilempar. Muridnya Syekh Badi'u Zaman pura-pura untuk lewat, tapi mengambil tulisan gurunya, yaitu tulisan gurunya dari balik penjara. Setiap hari istiqomah nulis satu baris tercetak kitab 13 jilid. Kalau satu jilidnya 1000 halaman, maka kurang lebih 13.000 halaman. Itulah juhdunya, semangatnya para ulama. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap selalu berdakwah, memikirkan bangsa dan negara. Termasuk Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan ini ketika itu juga dipenjara oleh Jepang dan Belanda. Dia disetrum, Habib Salim bin Jindan ini disetrum, dicambuk, dipukul, ditendang dan lain sebagainya. Apakah kemudian beliau diam? La. Beliau tetap mengatakan li'ala'i kalimatillah, aku tetap akan menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan bangsa Indonesia. Nah, kemudian ketika itu beliau dikeluarkan oleh Jepang di Belanda, jadi lama sekali di penjara. Kemudian keluar dari penjara, kemudian dia ada di garda paling depan, Habib Salim bin Jindan ini untuk memerangi para penjajah yang ada di negara Indonesia. Pertanyaannya, apakah beliau kemudian setelah Indonesia merdeka, padahal beliau paling depan mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, mengorbankan anak cucunya, apakah kemudian beliau setelah merdeka kemudian minta jadi pahlawan? Enggak. Di dalam kitab, di dalam manaqib beliau, setelah Indonesia merdeka, beliau kemudian langsung kembali membuka majelis taklim yang kemudian muntasyir sampai ke Kamboja, ke Malaysia, ke Singapura dan lain sebagainya, dan hampir di pelosok Indonesia beliau kemudian berdakwah di sana. Sama sekali beliau tidak berpikir, oh saya telah berjuang untuk bangsa Indonesia, oh tentunya saya harus dimuliakan, saya harus ditulis di dalam risalah kemerdekaan. Tidak sama sekali. Beliau tidak butuh untuk dipandang dan lain sebagainya. Itulah akhlak daripada para ulama, yang dia melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tiru di dalam akhlak di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Orang mencari ilmu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang berdakwah dan mengajar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang. Ayo kita berdakwah di Masjid Agung, ayo kita berdakwah di universitas, kita berdakwah di kampung-kampung, biar nanti kalau saya meninggal dunia, dipandang, itu loh si Ustadz A, Kiai A menjadi ulamanya Allah. Tidak seperti itu. Kalau sudah ada niat seperti itu, maka majelisnya tidak akan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat lillahi ta'ala. Maka dari itu ada dua kunci di dalam wadifah yang terakhir yang ingin saya katakan kepada hadirin semuanya. Kalau ingin menjadi seorang pelajar yang sukses, maka yang pertama tidak hanya ta'zim kepada guru, yang kedua tidak hanya kemudian tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, tidak hanya itu, tidak hanya kemudian al-juhdu wal muadhabah, semangat, tidak seperti itu saja, tidak cukup kemudian yang kelima khidmah, tidak cukup yang keenam kemudian jenengan itu tarkis, fokus, tidak istighol mikir yang bukan pelajaran, tidak cukup. Tapi yang terakhir daripada akhlak seorang muta'allim atau seorang santri adalah dia wajib cinta kepada negaranya, atau seorang santri wajib cinta kepada tanah air. Maka kemarin ada seorang profesor, kita tidak menyebut nama profesornya karena memang sudah meninggal kebetulan. Ada Profesor Dr. Kiai Haji ... itu mengatakan, orang yang belajar di Timur Tengah, di Yaman, ada nyebut Yaman itu, kita tidak diajari tentang cinta tanah air. Kami katakan itu tidak benar. Saya kuliah dan saya belajar di Hadramaut Yaman, kita diajari tentang bagaimana cinta tanah air. Bahkan ketika Indonesia 17 Agustus, Syekh
Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih, para qadi, Al-Habib Ali An-Nadiri, Al-Habib Husain An-Nadiri, Al-Habib Husain Al-Kaf, guru-guru kita. Beliau kemudian hadir di dalam perayaan 17 Agustus yang kita adakan di Hadramaut. Kenapa? Karena beliau mencintai dan memuliakan yaitu negara Indonesia. Kita diajarkan di sana untuk cinta tanah air, cinta tanah air Indonesia di Timur Tengah sana. Maka karena itulah salah satu kemudian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj karya Syekh Wahbah Al-Suhaili, di sana dikatakan bahwa sudah menjadi khilqah insaniyah, sifat kemanusiaan orang itu memiliki ta'alluq hatinya kepada negaranya. Maka beliau dikatakan di dalam kitab tersebut Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi bahwa orang ketika mencari ilmu itu hukumnya fardhu ain. Tapi ketika dia telah mencari ilmu, maka hendaknya dia pulang ke negaranya untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang ada di negara, untuk menyebarkan ilmu-ilmu di negaranya. Maka rekan-rekan santri yang saya muliakan, rekan-rekan jamaah yang saya muliakan, mari di dalam Wadhifatul Ashirah ini, di dalam ilmu yang ke-10 ini, mari kita pastikan di dalam kita mencari ilmu, kita niatkan saya nanti jadi apapun, jadi orang yang hafal Quran. Kita niatkan hafal Quran untuk membela bangsa Indonesia. Kita niatkan menjadi ulama ahli hadis untuk menjadi orang yang berdakwah di negara Indonesia. Hafal Quran tujuannya apa? Setiap semaan 30 juz, setelah itu berdoa mendoakan keselamatan Indonesia. Kemudian jenengan yang ahli insinyur, belajar muhandis handasah, pergi kemana itu? Ke luar negeri, pergi Jepang untuk belajar tentang teknologi. Maka niatkan pergi ke Jepang untuk memuliakan dan membesarkan tanah air. Saya niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Dengan saya punya ilmu, nanti saya akan besarkan dan saya akan terapkan di negara Indonesia. Itulah yang kemudian harus kita lakukan sebagai seorang thalib ilm, sebagai seorang pencari ilmu, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali juga seperti itu. Beliau sebagai ahli kimia, juga ahli tasawuf, juga menjadi seorang ahli fikih. Beliau tidak pernah lupa dengan negaranya atau tempat tinggal yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu tawi kang kaping 3 iku al-istighalu, ketungkul bi amalil haji kelawan pira-pira pegaweane haji, ruknan kelawan rukun, ba'da ruknin ing dalam sakwise rukun, summa ba'dal farahi nuli ing dalam sakwise rampung, wan nuzu'ilan pecat, wan nuzu'in iki an hayatil ihrami saking tengah-tengah ihram, wa tawafil wada'i lan tawaf wada, istahaqqa mongko ngahai sapa mau, istahaqqa mongko ngahai sapa amil nggih, at-ta'arrud ing madhep limul kimaring pangeran, wasal totilan perpisahan, walahu lan iku tetep kedue madkur fi kulli maqami manazila ing fi kulli maqamin utawi pira-pira utawi ing dalem saben-saben iku ing dalem iku kleru khobar muqaddam iku ing dalem saben-saben maqam manazil utawi pira-pira derajat min awali a'dail asbabi saking kawitane pira-pira yaiku sebab ila akhirih maring akhiri sebab. Jenengan yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang ahli haji, menjadi ulama, ya niatkan jadi ulama, nanti saya akan membimbing hajinya orang Indonesia sehingga tidak sah atau tidak akan batal. Jenengan yang ahli di bidang perpilotan, menjadi seorang pilot, maka niat saya jadi pilot biar bisa nyetir pesawat sehingga bisa sampai ke Mekah, sehingga orang-orang bisa ibadah haji sampai akhir, seperti itu. Intinya apa? Semua orang itu memiliki kemuliaannya masing-masing. Tidak ada celah bagi kita untuk merendahkan satu dengan yang lain. Kita harus berebut untuk memuliakan satu dengan yang lain. Itulah kunci agar kita menjadi orang yang berkah hidupnya dunia dan akhirat, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah
Di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Syekh Abdul Karim Al-Qusyairi menceritakan dulu ada seorang ulama yang ahli ibadah bernama Jurayj Ar-Rahib. Jurayj Ar-Rahib ini seorang ahli ibadah yang setiap hari tidak lepas mulutnya kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jurayj Ar-Rahib ini adalah orang yang tidak lepas daripada hatinya senantiasa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Jurayj Ar-Rahib ini ketika sedang beribadah wajib dipanggil oleh ibunya. Ketika dipanggil oleh ibunya, Jurayj kemudian memikirkan, ini ibadah wajib. Kalau ibadah wajib, maka saya tidak boleh membatalkan ibadah saya. Karena kalau saya membatalkan ibadah saya, maka hukumnya dosa. Kecuali kalau memang hubungannya dengan mukhawafatan li zawali raya. Apa namanya? Hal itu kita boleh membatalkan ibadah wajib kita, sholat wajib, kalau hubungannya dengan hilangnya nyawa. Sebagaimana di dalam Fathul Mu'in kemarin telah kami sampaikan, kalau ada anak kecil mau jegur jurang, kita wajib membatalkan sholat wajib kita. Ada orang tenggelam, horok, kemudian tidak ada yang menolong, padahal kita seorang SARS, anggota SAR, tidak ada yang lain, kita wajib menolong orang tersebut. Kita wajib untuk meninggalkan sholat terlebih dahulu, menunda sholatnya. Ada orang buta yang mau jegur jurang, kita sedang sholat wajib, kita wajib membatalkan sholat wajib kita tadi. Tapi kalau urusannya tidak sampai hilang nyawa, tidak boleh kita membatalkan ibadah wajib. Ketika ibunya memanggil, wahai Jurayj, ya Jurayj ta'al. Ternyata Jurayj tidak mau membatalkan ibadah wajibnya. Jurayj lebih memilih kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itulah aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat sunnah boleh. Bapak-bapak misalnya panjenengan sholat wajib, sholat sunnah, ibunya manggil, jenengan batalkan sholat sunnahnya untuk memenuhi panggilan ibunya. Misalnya ibu-ibu dipanggil sama suaminya, padahal sholatnya sedang sholat sunnah, batalkan sholat sunnahnya, penuhi panggilan suaminya. Itu adalah aturan syariat. Kalau sholat sunnah boleh. Kemudian ibunya duka. Ketika ibunya duka, ibunya nyeletuk. Jurayj, kamu akan digoda atau akan terfitnah oleh seorang zaniyah, seorang pezina sebelum matinya kamu. Benar Pak? Saat itu ada seorang yang sangat cantik sekali, yang sangat luar biasa cantik, itu ada di kotanya si Jurayj. Tiba-tiba hatinya dicondongkan oleh Allah untuk mencintai Jurayj Ar-Rahib. Ketika hatinya condong kepada Jurayj Ar-Rahib, kemudian wanita tersebut itu menggoda Jurayj untuk melakukan zina, melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Jurayj menolak. Nah ini loh, biasanya Pak, orang itu kalau meninggalkan atau menolak kemaksiatan, iblis itu akan mencari cara bagaimana menolong dan bagaimana berpikir agar si wanita tadi itu tetap bisa berzina dengan Jurayj. Hanya wanita tadi dapat bisikan dari iblis, kalau engkau ingin menaklukkan Jurayj, maka engkau berzinalah dengan seorang muroi, seorang penggembala. Dia berzina dengan seorang penggembala mau saja, cantik kok. Cantik luar biasa. Di dalam kitab itu dikisahkan tidak ada orang kecuali mencintai wanita tersebut. Kemudian si Jurayj tersebut itu tidak tahu akan hal itu. Ternyata wanita tersebut setelah berzina dengan tukang kebun, tukang hewan, itu hamil benar. Setelah hamil kemudian lahir. Ketika wanita tersebut ditanya, ya mar'ah, wahai perempuan, siapa yang menzinai kamu? Wanita tersebut mengatakan, orang yang menzinaiku bernama Jurayj Ar-Rahib. Jurayj ahli ibadah itu. Naam. Langsung sak kota itu pergi ke tempat ibadahnya Jurayj dan pergi ke rumahnya Jurayj, menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj dan rumahnya Jurayj serta apa yang dimiliki Jurayj dihancurkan oleh para massa karena ngamuk, nesu, tersulut api. Setelah itu terjadi, kemudian apa yang dilakukan oleh Jurayj? Dengan pakaian yang compang-camping, dengan pakaian apa adanya, apa yang tersisa, kemudian Jurayj tetap tidak melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah, setelah ibadah kemudian minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan akhrijni minal dhulumati ilan nur. Keluarkan aku dari kegelapan masalah ini menuju kepada jalan yang kau terang. Kemudian tiba-tiba bayi tersebut ditanya, bayi,
kamu itu anaknya siapa? Bayinya mengatakan, aku anaknya seorang tukang penggembala hewan. Wah, kemudian masyarakat tahu dan mereka terkagum-kagum. Fata'ajaban nas, ketika mereka terkagum-kagum, kemudian mereka minta maaf kepada Jurayj dan mereka berjanji akan membangun kembali rumah dan tempat ibadah yang telah dihancurkan oleh para masa. Tapi apa yang menjadi akhlaknya Jurayj? Jurayj mengatakan enggak perlu. Aku akan membangunnya kembali. Akhirnya kemudian Jurayj hidup dalam keadaan mulia dan mati dalam keadaan husnul khotimah kama qala. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini para hadirin semuanya? Yang pertama adalah orang tua itu jangan sampai mengeluarkan kalimat yang negatif untuk anaknya. Karena apapun kalimat yang keluar dari mulut orang tua apalagi ibunya itu akan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Ibunya Jurayj tadi kan nyeplos karena duka. Ibunya nggak tahu kalau anaknya sedang melakukan ibadah wajib. Yang kedua, hendaknya kalau kita digoda oleh iblis, jenengan diparing goda, gak usah ngaji di masjid agung, gak usah. Jenengan digoda kok saged lolos. Iblis itu tidak akan berhenti menggoda panjenengan. Jenengan sampai sini bebas dari iblis, iblis menggoda lagi. Ayo datang ke masjid agung, tapi nanti kamu dengan kamu datang ke masjid agung, kamu akan jadi ahli ngaji sehingga setiap orang yang memandang kamu akan memuliakan diri kamu. Loh, niki loh, iblis niku tidak berhenti menggoda. Andai kan jenengan datang di masjid ini kemudian sudah niatnya lillahi ta'ala, digoda lagi sama iblis. Sebagaimana di dalam kitab Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, iblis akan menggoda di dalam daqiqah wa daqiqatud daqiqah. Daqiqaikun nufus. Apa? Kamu kalau ngaji tenang kan? Ya tenang. Kalau ngaji saya itu tenang, ayem, zikir tenang ayem. Lah, akhirnya besok iblis goda. Ngaji. Lillahi ta'ala biar tenang hatinya, biar sejuk hatinya. Akhirnya apa? Ngaji di masjid agung niatnya enggak lillahi ta'ala lagi, tapi ngaji di masjid agung tujuannya pengen menenangkan hati saja. Begini. Iblis itu tidak akan berhenti menggoda, Pak. Jenengan pun sakit terhindar dari niat untuk tenang hatinya. Itu iblis masih goda terus. Makanya jangan bangga dengan lepas dari godaan iblis. Niki, iblis akan menggoda terus. Maka ada kitab namanya Talbisul Iblis, At-Talbis Al-Iblis, itu ada kitab. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah dalam kita melihat suatu kejadian itu jangan main hakim sendiri. Orang yang melakukan perzinahan tidak bisa kita hukum kecuali dengan dua syarat. Satu, ada 4 saksi yang melihat itu masuk ke situ, celak masuk ke dalam tempatnya gitu. Yang kedua adalah tidak akan bisa dipidana atau kecuali harus ada keputusan pemerintah. Makanya sejak awal tadi saya mengatakan Imam Ghazali tidak pernah meninggalkan pemerintah. Apa? Kalau jenengan itu tidak ulama sama pemerintah tidak bersama-sama, maka hukuman jenazah di dalam fikih tidak akan pernah ada yang bisa diterapkan. Misalnya orang zina, Pak, nggak bisa dihukum rajam, nggak bisa, kecuali hakim mengatakan tok. Misalnya ada orang nyuri, kalau hakimnya tidak memutuskan tok potong tangan, maka tidak ada hukuman potong tangan. Karena setiap hukum jenazah itu wajib untuk menunggu putusan pemerintah. Maka ulama sama pemerintah harus bersama-sama, nggak bisa hidup sendirian. Ya ini makanya jangan main hakim sendiri. Tidak akan ada benar yang main hakim sendiri itu. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita itu meniru akhlak daripada Jurayj Ar-Rahim. Beliau orang yang disebutkan di dalam sebuah hadis akan masuk surganya Allah kama qala. Orang yang disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah adalah orang yang sangat mulia. Apa? Bagaimana akhlaknya? Lihat tadi akhlak yang terakhir tadi. Ketika dia dizalimi, rumahnya dihancurkan, tempat ibadahnya dihancurkan, barang-barangnya dibakar misalnya, beliau sama sekali tidak membalas, tidak dendam sama sekali. Bahkan ketika ternyata terkuak fakta yang asli, kemudian dia dikriminalisasi seperti itu, apakah kemudian dia minta diganti rugi? Tidak, nggak usah.
Aku bersyukur gara-gara dirimu, gara-gara kalian, kemudian tadi aku bisa beribadah dengan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau merepotkan orang yang telah mendolimi dirinya. Ini loh akhlak daripada orang yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin merepotkan orang yang telah memukul, memasa dirinya. Ini adalah akhlak orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki kisah yang terakhir sebagai penutup ya. Tapi kisah niki kayaknya sudah pernah saya sampaikan tapi 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Jadi kula mboten ngertos jenengan tas seiring napa mboten. Kula niku kula catet kan. Di salah satu kabupaten di Pantura, itu dulu ada seorang ulama yang sangat alim sekali, alim khalas, allamah. Sampai sekarang anak turunnya masih ada. Ulama ini Masya Allah, itu ulama yang alim. Beliau melakukan ibadah haji. Haji kan dangu panggih 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang. Ketika beliau melakukan ibadah haji, pondoknya dititipkan kepada santri senior ya, bawa santri sing rodok wis gede, wis khatam Qur'ani lagi kira-kira ngoten niku. Lewat masjid aku nggih ngoten niku kira-kira. Kemudian ketika dititipkan kepada santri, ibunya ini dilalah nggak ikut haji, ibunya tetap di pondok ngajar Quran santri putri, yang santri senior tadi ngajar Quran santri putra. Ya namanya posisi seperti itu kan, santri putra kan ya selalu berhubungan dengan bunyai, melaporkan keadaan pondoknya begini. Ditinggal setengah tahun, hampir setengah tahun. Delalah santri tadi yang muda tadi itu jatuh cinta dengan bunyai. Bunyai jatuh cinta kepada santri jaler tadi. Jadi sama-sama jatuh cinta tapi tetap syariat, syariat. Mereka jatuh cinta tapi tetap tidak melakukan pelanggaran syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih saling jatuh cinta. Maka lakal ula wa alaika sani al-hubbul a'ma, cinta itu buta. Apa bahasa Inggrisnya? Love is blind. Cinta itu buta. Enggak memandang, bunyai pun tetap dicintai. Kemudian Pak Kiai kondur dari haji. Lalu setelah kondur disambut rebana dan sebagainya. Setelah kondur, ya namanya cinta itu kan dipendem, tetap tuhoti, tetap ya ketahuan kan begitu. Semerbaknya tetap ketahuan. Kemudian ditanya bunyai, Dek, apa sampean ini bener? Sampean itu mencintai Kangkai? Bunyai nggih jujur karena itu akhlaknya seorang alimah, seorang ulama, tidak pernah bohong. Ya, dia mengatakan apa adanya, nggih Abah, kula niku jatuh cinta kepada santri putra tadi. Ya. Kemudian santri putra dipanggil, Kang, apa sampean bener jatuh cinta kepada istriku? Santri putra tadi mengatakan, nggih Pak Kiai, jujur karena ditanya sama Pak Kiai, jangan sampai berbohong. Akhirnya Pak Kiai mengatakan, ya sudah, Dek, kamu tak ceraikan, kemudian tunggu masa iddahmu 4 bulan 10 hari atau 3 bulan salah satu kuruk. Kemudian setelah nanti iddahnya selesai, kalian berdua tak nikahkan di pondok ini. Tak nikahkan, aku tetap menjadi kiai di sini. Lah kamu, Kang, kamu nanti menikah dengan istriku, kamu tetap jadi pengajar pondok putra, bunyai tetap menjadi pengajar pondok putri. Akhirnya mereka menikah, Pak Kiai juga begitu, tetap di situ. Mereka hidup bersama dengan bahagia. Saya ketemu buat yang gimana? Lah sampai sekarang putra putrinya Masya Allah jadi ulama semuanya, jadi kiai semuanya, hafid Quran semuanya. Karena beberapa waktu lalu kami diundang untuk ngisi pengajian akbar di sana, dan Masya Allah anak turun dari Pak Kiai tadi dengan bunyai itu luar biasa, jadi ulama besar. Anak turun dari Kang Santri dengan bunyai juga jadi ulama semuanya. Itulah akhlak daripada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersihkan hati kita, bersihkan tangan kita, jangan ikut-ikutan ngeser yang kira-kira merendahkan ulama dan habaib. Jangan sampai jangan ikut ngeser yang merendahkan pemerintah dan merendahkan umarok. Jangan. Cukup kalau misalnya ada orang yang merendahkan ulama atau merendahkan pemerintah, hapus dan doakan semoga yang membuat itu diampuni dosanya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Pertemuan kita di sini menjadi sebab kita kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ingin mahasinul mayyit terakhir. Ada salah satu jamaah Masjid Agung yang senantiasa hadir di sini. Beliau selalu hadir, hampir tidak pernah gak hadir. Dan beliau setelah pengajian itu sering WA kami untuk bertanya masalah-masalah agama. Kebetulan kemarin hari Jumat pagi itu meninggal dunia. Kamis malam Jumat meninggal dunia. Namanya Bapak Joko Slameto. Menurut saya beliau termasuk orang yang baik, termasuk tiang kang sae ngajine istiqomah dan jamaah di Masjid Agung. Menurut kalau saya, menurut panjenengan saya napa awon? Saya napa awon? Saya napa awon? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi a'dha'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.